Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Udah kalah tetap sombong. Ya, itulah Philippe Troussier, pelatih Vietnam asal Prancis. Nampaknya Troussier benar-benar benci pada timnas Indonesia sebab dirinya pernah nganggur gara-gara Indonesia di 2004 usai Qatar dibungkam Indonesia. Kini dirinya terancam nganggur lagi usai Vietnam dua kali kalah di dua ajang berbeda oleh Indonesia. Di laga kemarin, menurut Troussier, Indonesia cuma menang beruntung sebab secara permainan Indonesia sama sekali tak bagus. Bahkan gol yang tercipta pun bukan hasil setting alias cuma keberuntungan hasil lemparan jauh. Gol itu datang dari detik-detik krusial, itu bukan bagian dari strategi dari lemparan ke dalam, ujar Troussier. Dari segi permainan, sebenarnya kami lebih bagus, hanya kami dikalahkan situasi, rumput yang buruk dan persiapan yang tak maksimal di Indonesia, ujarnya lagi. Kayaknya Troussier ini cocok deh kalau diduetin sama Toel. Troussier pelatihnya, terus Toel asistennya. Gimana, cocok gak? Kok susah amat ya orang tuh ngakuin kekalahannya? Kenapa demikian? Nih lihat ya. Supporter Nguyen sendiri loh yang bikin blooper. Lihat nih gambarnya. Sampai bikin gambar Adi Satrio baca komik cuy di gawang. Berarti benar kan? Bukan cuma fans Indonesia aja atau supporter Indonesia aja loh kalau lihat bilang timnas Indonesia ini mengalahkan Vietnam atau timnas Vietnam ini kalah, tapi supporter mereka pun sadar kalau timnasnya kalah. Lah ini pelatihnya nggak mau mengakui kekalahan. Aduh. BTW Indonesia ini harus terima kasih loh sama Vietnam. Dua kali mengalahkan Vietnam, dua kali pula ranking Indonesia ini dinaikkan. Yang pertama dari 157 ke 142. Sekarang dari 142 ke 138. Bisa kali sekali lagi ngalahin Nguyen di Vietnam. Kan udah ada tambahan tuh Tom and Jerry. Tom and Jerry lagi, Tom Hayden Ragnar maksudnya. Jika Indonesia menang lagi lawan Vietnam, berarti peringkat Indonesia bisa naik ke 134. BTW ranking Indonesia saat ini kan udah ngelewatin Filipina nih. Sebab Filipina kemarin kalah nih dari Irak dan harus turun nih ke posisi 140. Nah ini pertama kalinya loh Indonesia ini bisa melewati Filipina setelah hampir 25 tahun lamanya Indonesia selalu di bawah Filipina. Buat yang kemarin berkomentar dan menghujat rumput Stadion GBK yang jelek, sorry ya, kami nggak mau bahas itu lebih dalam. Takutnya kami malah dihujat lagi sama si pemuja politik dan pemuja konser. Ya iyalah, usai dipakai kampanye politik dan konser musik, Stadion GBK ini nggak terawat. Para pengelola GBK ini mengatakan duitnya nggak cukup buat ngerawat rumput stadion yang harganya ratusan juta. Lah, emang tuh kampanye dan konser musik nggak bayar gitu? Kan sewa stadion GBK itu satu hari 1 M loh. Lah ini dua kali dipakai berarti kan bisa dapat 2 M dong. Lah itu duitnya kemana 2 M? Masa ngerawat rumput stadion GBK aja katanya duitnya nggak ada, yang 2 M kemana cuy? Tapi ya inilah kebiasaan bangsa Indonesia. Lagi-lagi ya, orang Indonesia itu jadi musuh bagi negaranya sendiri. Lihat aja sekarang lapangan jelek, siapa yang dihujat? Apa pengelola GBK yang dihujat? Nggak, seluruh rakyat Indonesia. Nama Indonesia loh yang jelek. Nah makanya jangan menyepelekan olahraga, jangan lebih memuja politik, jangan lebih memuja konser. Alah nggak apa itu olahraga. Stadion itu buat olahraga, bukan buat konser musik. Olahraga itu ngebawa nama negara. Kadang aneh sih bangsa kita mah. Kepentingan pribadi mulu yang diutamain. Negara mah bodoh amat. Lalu hidup di mana, cok? Aduh. Kita beralih ke berita klub. Inilah 4 pemain asing yang kami mendapatkan infonya dari pihak Persebaya yang kabarnya tengah diseleksi untuk musim depan. 4 pemain asing ini semuanya berposisi sama, yakni playmaker.
Apa buat gantiin posisi Song Uyong kali ya? Tapi kan Song Uyong ini ASEAN, sementara yang kami dapat infonya bukan cuma ASEAN loh yang diseleksi. Ya, kemungkinan Robson Duarte pun akan angkat kaki nih dari Persebaya. Nah, kami akan sebutkan 4 pemain ini, tapi ingat, kami nggak bilang siapa yang akan dipilih loh ya. Silahkan tebak sendiri aja. Nah, kami akan sebutin namanya aja ya. Yang pertama adalah Makan Konate asal Mali, usianya 32 tahun saat ini tanpa klub. Yang kedua, Hugo Gomez alias Jaja, asal Brazil, usianya 29 tahun dari klub Madura United. Yang ketiga, Francisco Rivera, asal Meksiko, usianya 29 tahun, asal klub Madura United. Dan yang keempat adalah Omid Nazari, asal Filipina, usianya 32 tahun, yang saat ini tanpa klub. Nah, silahkan tebak sendiri ya, kami udah ngasih petunjuknya. Ya, ini Persebaya ini lagi butuh slot ASEAN dan Persebaya kemungkinan akan ditinggalkan Robson Duarte. Udah jelas ya. Berarti bisa saja bisa 1 pemain atau 2 pemain di antara 4 pemain ini yang akan diambil. Nah, piye lur? Kira-kira sopo sing gratisan opo sing bayar ki? Dari Persib Bandung, kalau tadi Persebaya lagi menyeleksi 4 pemain asing, beda nih sama Persib. Lihat foto ini ya. Nah, 4 pemain ini saat ini dirumorkan akan ke Persib musim depan, dan 2 diantaranya kabarnya sudah deal gabung Persib musim depan. Ada yang tahu siapa? Kita kasih petunjuk aja deh, dia ini punya koneksi atau hubungan yang akrab dengan pemain atau pelatih Persib. Ayo, siapa? Biar tambah penasaran nih, kita kasih kisi-kisinya aja. Dimas Derajat adalah sahabat dari Ciro Alves. Nadeo adalah sahabat dari Luizinho Passos. Rizky Ridho adalah sahabat dari Irianto dan Edo. Sementara Ramadan Sananta adalah sahabat dari Ciro dan Beckham. Ayo, siapa ya kira-kira? Di sisi lain, rumor akan outnya Ezra Walian semakin santer usai bos Persib Teddy Cahyono memposting unggahan Instagram tengah berfoto di Stadion GBK dengan 3 pemain naturalisasi Indonesia, yakni Ragnar, Tom Hai, dan Jordi. Sebagai catatan, Ragnar dan Jordi ini sempat dan masih bahkan dirumorkan ke Persib. Bahkan di Transfermarkt persentasenya ini masih 65%. Sementara Persib memang membutuhkan 2 sosok ini. Jordi dibutuhkan untuk menggantikan Victor dan Jupe. Sementara Ragnar emang Persib lagi nyari striker lokal. Uniknya, selain Tom Haye, Ragnar dan Jordi sempat mengaku tak masalah main di liga manapun asal disetujui oleh Sintayong. Cuma buat kami tetap ya nggak usah terlalu berharap, ini cuma postingan ya. Kalaupun Teddy Cahyono ini lagi nego dengan 2 pemain ini, ya apa salahnya, dan sejuta kemungkinan bisa saja terjadi di sepak bola. Cuma minusnya kalau 2 pemain ini ke Persib, ya Persib pasti ompong kalau timnas main, sebab 2 pemain ini ya masih pemain inti di timnas. BTW Maklok mau pindah lo ke Bali United, ya siapa tahu tuh Tom Hai mau jadi penggantinya Klok di Persib. Ngarep aja lah. Dari Persija Jakarta, Thomas Doll diam-diam ternyata tertarik pada pemain Persis Solo lain. Sukses membajak Rio Matsumura di Persis Solo, kini Doll kabarnya tengah gencar mendekati gelandang Persis Solo asal Argentina Alexis Mesidoro. Kesuksesan Rio Matsumura di Persija membuat Doll yakin jika Mesidoro akan menjadi duet bagus bersama Rio di Persija. Tapi ini agak sulit loh. Kalau Rio sih gampang kemarin ya, sebab Rio ini kan bukan milik Persis Solo, alias miliknya klub Thailand. Lah ini Mesidoro kan kontraknya sampai 2025 di Persis Solo. Apa berani Persija nebus? Ntar yang ada cuma gara-gara nebus pemain, nunggak gaji lagi. Udah nyari yang gratisan aja, banyak kok. Tapi yang nggak tahu juga sih kalau tiba-tiba Mesidoro ini akhirnya resmi ke Persija musim depan. Nah gimana, yakin nggak nih?
Dari Madura United, kemungkinan akan ditinggalkan Koko Ari yang pulang ke Persebaya. Madura United kabarnya tengah berupaya mendekati bek kanan PSIS Semarang, Fredian Wahyu. Namun pihak PSIS kemungkinan tak akan mudah melepas Ucil. Bahkan pihak PSIS justru mempersilahkan jika ingin mengambil Bayu Fikri atau Barnabas Sobor, asal jangan Fredian Wahyu. Nah, jika ini gagal, Madura kabarnya akan coba mendekati bek kanan Bayangkara FC ex Persib Bandung I Putu Gede. Kalau buat Putu mending gak usah deh, ternyata slow. Baru dipakai udah diminta lagi, yang kayak kemarin tuh di Persib. Nah, info terbaru, Madura ini kabarnya akan memulangkan Lulinha. Nah lo, ini nasib Junior Brandao sama Darbeto Belo gimana nih kalau Lulinha masuk? Apakah Jaja resmi dilepas gitu? Dari Persikabo, belum juga terdegradasi, tapi Persikabo udah digerogoti nih sama tim lain. Ya, sejumlah pilar Persikabo resmi diajukan tawaran oleh klub-klub lain. Nah, kita simak ada siapa aja ya. Yang pertama ada Dimas Derajat dan Yandi Sofyan yang kabarnya tengah negosiasi dengan Persib Bandung. Yang kedua ada Frankie Misa yang kabarnya akan ditarik lagi ke Persija Jakarta. Yang ketiga ada Manahati Lestusen yang resmi dibidik oleh Malut United. Yang keempat Malik Al-Husna yang kabarnya ditawari oleh Barito Putra. Yang kelima Lucky Oktavianto yang kabarnya ditarik oleh tim Persis Solo. Yang keenam Reza Irvana yang akan kembali ke PSIS. Yang ketujuh ada Kevin Aleman yang kabarnya diminati oleh tim Semen Padang. Yang kedelapan ada Roni Sugeng yang kabarnya dibidik oleh Persebaya. Ini baru sebagian loh. Jika ini benar berarti Persikabo di Liga 2 akan rasa baru. Dan ini artinya musim depan tak akan lagi ada namanya Derby Jawa Barat. Dari Liga 2, Malut United terus mengincar para pemain baru setelah ada Manahati, Abdul Lestaluhu dan lain-lain. Kini sejumlah nama pun tengah didekati oleh tim asal Maluku Utara ini seperti Rifat Marasabesi dari Arema, Amrizal Umanailo dari Persita, Rizwan Lauhin dari Persebaya, Dodi Alek Vanjin dari Madura United, Rizky Pelu dari Rans, Excel Runtuhaku dari Barito, dan juga Ramadan Sananta dari Persis Solo. Nampaknya selain ingin mengumpulkan para pemain asli Maluku, tim asal Maluku Utara ini pun akan mengumpulkan bintang-bintang Liga 1 musim depan. Nah pertanyaannya, siapa yang akan jadi pelatihnya? Karena Imran Nahumaruri udah jelas nggak bisa melatih di Liga 1 karena terganjal lisensi. Ya paling juga nyari pelatih asal Maluku lagi. Kan ada seperti Freddy Bully, Hanafing, dan lain-lain. Tapi yang lebih mengejutkan justru kabarnya Malut United akan mendatangkan ex-pelatih timnas Indonesia dan Persib Bandung Luis Milla. Rumor ini mencuat usai ada pertemuan antara manajemen Malut United dengan Fred Butuan yang mengaku bisa saja Malut United mendatangkan Luis Milla. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat musim depan.